pasal 12 ayat 25 sampai 29. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya memerintahkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengatakan, bukan hanya saja, melainkan juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima keadaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang menyenangkan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29 sama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Saya berikan tema yaitu membangun, yaitu hidup rohani kita yang kuat atau kokoh. Kita perhatikan apa yang kita baca, saudara. Tuhan berfirman, di sini dicatat sangat jelas bahwa Dia janji. Janjinya, saudara kekasih, adalah satu kali kelak. Kapan itu saya tidak bisa menentukan harinya, tapi pasti terjadi. Akan digoncang bukan hanya bumi, tapi langit. Ekonomi kan bisa goncang. Perhatikan, dalam dunia sekarang ini yang kita sedang alami yang namanya ada virus corona dari 2019, di 2020 masuk di Indonesia. Kalau kita mungkin sering dengan para pengusaha, penguasa atau apapun itu, pasti ada goncangan di dalam perekonomian, menurun. Ada berapa daerah mungkin minus sekian atau mungkin turun, saudara. Kalau di daerah Gunung Sari ini, Gunung Sari namanya, mantap terus kan? Tenang, amin. Karena saya tahu petani itu yang paling kuat menghadapi yaitu permasalahan ini. Makanya bangga saudara sebagai petani. Saya bersaksi sedikit, mama saya adalah seorang petani di satu desa daerah kampung kami Perlinitan. Lalu kalau dilihat di Google mungkin belum ada, ini sudah ada kan? Kampung saya belum dapat ya. Karena desa kecil namanya Pusuk Perlinitan. Dari Pekanbaru sekitar 550 km sampai ke rumah mama kami. Di sana dia hidup seorang petani, tapi dia sudah tiada lagi. Bapak saya meninggal tahun 80 dan mama saya tahun 2007. Berarti cukup lama dia menjadi janda. Kami dibesarkan ada 15 orang yang berdiri di hadapan saudara, anak ke-15. Saya saksikan dikit ini, saya kasih begini. Saya melihat dan dengan mata saya sendiri, tentu saya menyaksikan keluarga kami. Kalau saya saksikan nanti orang lain kurang pas, biarlah mereka menyaksikan. Tapi bagaimana dia menghidupinya dan termasuk ada cucu-cucunya kan? Bayangkan 15. Ini, makanya yang panggil opung sama saya, yang sudah menikah juga sudah banyak. Saya anak bungsu, saudara. Tapi yang saya lihat bahwa bagaimana dia waktu menghadapi, kalau mungkin bapak-bapak yang tua di sini sudah ingat pernah masa paceklik sekitar tahun yaitu 69 sampai 70, bahkan 71. Ditanam ubi, saudara, dalam bahasa Indonesianya saya kurang tahu, apalagi bahasa Nyasa. Bahasa Bataknya delam. Ada yang tahu ibu-ibu delam? Ditanam ubi itu kuning daunnya, hasilnya buahnya yaitu pahit lah. Apa namanya? Busuk kelihatannya, enggak menghasilkan.
yang sudah mau masak dia, direbusnya itu pun dijatah dikasih 3 biji. Setelah dilihat kami tenang-tenang makannya, lalu dikasih 1 genggam nasi, dikasih ikan dikit. Ikan itu pun kami pegang-pegang. Pernah saya alami juga. Tapi sekarang Alkitab kita memang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mama saya tidak tahu itu, karena dia tidak tahu tulis baca. Karena perempuan di Tanah Batak kan, apalagi kelahiran 1916, mana di sekolah tadi. Karena mama saya kelahiran 1916. Sekalipun orang tuanya kepala desa, nggak ada kesempatan sekolah anak yang laki-laki di sini. Bersyukurlah ibu-ibu sekarang sudah pada zamannya ada namanya apa namanya itu, emansipasi wanita. Artinya kesetaraan kan, laki-laki dan perempuan. Ternyata Alkitab kita juga mencatatnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita bersyukur ada Injil masuk. Bukan mau kesukuan saya karena kasih ke Tanah Batak. Karena yang patriarkat atau patrinial ada perubahan terjadi. Ini. Jadi yang saya melihat yang bisa kuat menghadapi tantangan ini boleh dikatakan petani, tapi ingat, petani yang tentunya mengandalkan Tuhan. Amin. Karena semua akan goncang. Perekonomian bisa goncang. Pohon besar yang mungkin ratusan tahun berdiri tegak bisa tumbang seketika. Bangunan yang hebat yang dirancang oleh manusia yang berkata anti gempa. Tapi kalau Tuhan merancang sesuatu, itu pun bisa tumbang. Pernikahan pun bisa tumbang, kandas. Karena baru semalam saya ingatkan, semoga tidak kandas. Kalau tidak dibangun di atas Tuhan, bisa banyak yang bercerai. Orang Kristen agamanya, tak usah kita ngomongin agama lain. Ada yang cerai agama Kristen, apalagi kita hanya sebatas agama. Sahabat, memang ada kalanya saudara tidak enak mendengar. Kenapa kalian undang itu BPD ini? Saya hamba Tuhan. Tapi saya rindu kita pergi surga kan? Amin. 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 Itu buka hati kita, karena semua akan goncang. Kalau kita perhatikan di sini, hanya satu yang tidak tergoncangkan. Ada tadi ayat 27-nya bisa diulang, ditampakkan di situ. Apa tadi ungkapan ini? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Jadi kalau goncang semua perekonomian atau pernikahan orang bisa goncang, atau apa saja yang bisa tumbang, tapi tujuannya agar tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak dapat tergoncangkan? Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Makanya Yesus mengajar berdoa muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Di bumi seperti. Maka itu yang kita undang saudara. Hanya di dalam kerajaan Allah saudara aman. Amin. 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 Jangan berlindung kepada yang namanya kecerdasan intelektual. Jangan berandalkan yaitu namanya kekayaan. Jangan andalkan kehebatan fisik. Enggak sanggup. Apalagi yang kulihat masalah virus yang kecil itu. Enggak ada istilah kaya. Enggak ada istilahnya dia pendeta, atau mungkin alim ulama, atau mungkin pejabat, atau mungkin orang gelandangan atau siapapun. Virus itu tidak mengenal itu. Banyak yang sudah terjadi. Menjadi perenungan bagi kita, saudara. Dan saya yakin firman Tuhan akan tergenapi. Tuhan sudah janji akan rancang dan sudah dirancang.
Itu kalau saya baca kitab Wahyu agak berat-berat juga. Karena yang Tuhan rancang itu apa? Dia rancang ada 21 semua hebat-hebat. Ada 7 meterai, 7 yaitu sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Semua berat-berat. Jadi gak usah ditambahi lagi, itu aja udah berat. Kan itu aja udah berat kan? Lalu sekarang apa yang kita renungkan kalau digoncangnya semua? Kalau terjadi goncangan ini, yang mau kita perhatikan ada 2 hal. Mari, yang pertama saudara adalah berbicara pondasinya. Pondasi, kan ini berbicara bangunan kan? Yang kedua adalah tiang-tiangnya. Tolong tampilkan, mari atau baca. Kasih dulu sama anak saya 1 mic, kami berdua datang kita. Mari kita perhatikan apa kata Alkitab kita. Oke, karena waktu jalan terus, perhatikan ayat 11. Saya akan bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dasarnya, jadi yang mau diperhatikan dasar, pondasinya, sama seperti bangunan gereja ini. Kalau mungkin jemaat Tuhan mau mempertinggi atau diangkat lagi berapa lantai ke atas, maka kalau diundang katakanlah pemborongnya atau bagian tukangnya, dia tidak pusingkan. Saudara, ini diangkat 10 lantai atau 5 lantai atau 3 lantai. Dia tidak pusingkan itu. Dia hanya cek mampu tidak pondasi ini. Sanggup tidak pondasi ini dinaikkan 3 lantai atau 4 lantai atau dilanjutkan di atas. Ini perhatikan saudara. Makanya betapa perlunya diperhatikan dasar, pondasinya. Saudara dan saya boleh kuat di dalam Kristus Yesus dan menghadapi gelombang atau tantangan besar tergantung pondasinya. Pondasinya saudara harus benar-benar adalah Kristus. Tergantung juga apa? Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-12. Ayat 12 dikatakan begini, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lalu kalau hanya pondasi saudara tentu tidak bagus kan? Harus dilanjutkan. Tergantung lagi hal-hal apa bahan bakunya lagi. Ada tadi dari emas, perak dan batu permata. Ada yang terbuat dari kayu, rumput dan jerami. Kalau dia emas, perak dan permata, karena diuji, dites dengan apa? Dengan api kan? Kalau kayu langsung habis. Kalau dari emas 24 dibakar masih tetap emas 24 kan? Ini kan? Kalau kita lihat tukang emas pergi ke sana, kita jual ini emas 24, dia akan tes dengan api. Dia nggak bisa hanya lihat begini. Oh iya, benar ini. Dites dulu, dicek, dibakar, ditingkatkan lagi kepanasannya, meleleh atau tidak. Kalau emas dia akan tetap. Ini berbicara apa? Adalah hal-hal rohani. Kalau kita bangun hidup kita hanya hal-hal jasmani itu perlu. Tapi ingat perkataan Yesus, manusia hidup bukan
dari roti saja. Itu koma kan? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak bisa katakan tidak perlu roti. Tuhan Yesus tidak ngomong begitu. Jangan dipelesetkan, jangan dilencengkan kan? Yesus tidak katakan tidak perlu roti, tapi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apa yang sudah saudara bangun, kerohanianmu sudah mungkin ada yang puluhan tahun dari Kristen. Mari lanjutkan terus. Kalau ada yang kurang tepat, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena suatu saat kita akan mengalami goncangan besar. Ini tantangan pasti ada. Tuhan tidak pernah janji tanpa ada tantangan. Jangan katakan, oh Tuhan tidak dengar. Didengar. Hari ini saya tidak tahu jamnya jam berapa. Himbauan dari Departemen Menteri Agama bersama Presiden akan doa bersama lewat Zoom. Ada undangan untuk semua umat Tuhan pada seluruh agama yang ada di Indonesia, baik tentu mewakili ada Kristen, berdoa bersama. Tapi tadi saya lihat belum tahu jamnya jam berapa. Tapi hari ini untuk berdoa bersama agar jika Tuhan berkehendak, yaitu bencana atau virus ini segera berhenti atau teratasi ini, dan berdoa bersama agar ada solusi yang baik. Tapi bukan hanya sekedar untuk daging kita, bukan hanya sekedar agar kita bebas sebebas-bebasnya, tapi saudara, kita minta itu tentu demi keselamatan keluarga, keselamatan bangsa, keselamatan generasi kita, generasi yang akan datang. Tapi kalau Tuhan mau, aku mau untuk kau semakin mengandalkan aku, ya kita berserah. Bukan berarti dia tidak dengar, dia dengar. Saya terlalu yakin dia bersama dengan kita. Amen. Yakin dengan Tuhan? Amen. Haleluya. Perhatikan, jangan hanya tahu ayatnya berkata 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yakinan ini kita harus bangun, karena tempat yang aman itu tadi hanya kerajaan Allah. Semua bangsa ini, maka kita mari datang ke tempat itu, bukan di gereja yang kecil ini kita tidak, tapi bangun persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Dan kalau saudara sudah aman, sudah bagus hubungan keluargamu, suami istri bersama anak-anak, di sini tak perlu lama-lama saya khotbah lagi atau pendeta, karena semua udah aman. Halo, kita keluarga kan lebih baik terus terang saling mengingatkan, amin. Amin. Kalau tertusuk di hati tidak apa-apa, daripada kau ke surga aku bilang kau ke neraka semua. Ini kata pendeta ke surga semua gitu. Nah, ini saya tidak ragukan soal penebusan Yesus. Tapi saya bertanya saudara, apakah benar saudara percaya Yesus? Percaya yang benar itu tentang Yesus apa? Sedikit saya kasih tentang percaya. Percaya, kalau dikatakan percaya, karena setan pun percaya kan? Iblis percaya, aku tahu engkau anak Allah yang maha tinggi katanya kepada Yesus kan? Ini aku tahu katanya. Orang yang dirasuk setan 3 darah datang, apa urusanku dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Ini karena malaikat terang, malaikat pun atau iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Ini perhatikan. Jadi percaya pada itu apa? Sering saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani, percaya yang benar itu adalah mempercayai bahwa posisi saya lah yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Gak ada kata lain. Bagi saya bangun kerohanian tadi. Saya seharusnya digantung di atas kayu salib. Kalau berbicara lahir baru itu di sana kuncinya mempercayai tentang pribadi Yesus yang menebus kita. Jangan ragukan itu Bapak Ibu, perdalam terus di rumah. Kalau saudara mengerti tentang yaitu penyaliban Yesus, korban Kristus,
main-main. Tidak hanya sekedar punya agama. Kalau hanya sekedar beragama dan nyanyi-nyanyi, ya sama aja. Dekat, jangan mudah. Ada rupanya di belakang ini kalau nggak disapa nanti marah pula mereka. Marah kan ya? Ada di belakang kan gitu kan? Ini saya reaksi. Jadi ini saya harus sekedar ingatkan agar saudara tidak hanya membangun atau sibuk hanya hal-hal lahiriah saja. Atau saya kasih PR bagi saudara, coba hitung-hitung dulu berkat yang kau terima, berapa persen untuk dirimu sendiri, atau berapa persen ada hubungannya untuk rohani. Untuk rohani, untuk dirimu juga itu kan? Halo, makanya coba dulu coret-coret ibu untuk beli beras ini, beli bakso, beli ikan, uang sekolah anak-anak, uang jajan. Tergantung juga kan, paket-paket ini hanya untuk game, untuk ada main-main, melihat YouTube yang tidak jelas. Kan kita sendiri kan, karena Tuhan saksinya, dia akan lihat apa yang kau catat. Ini berapa banyak kau pergunakan paketmu itu nonton YouTube, umpamanya waktu live streaming tidak bisa datang ke gereja. Kan untuk kita sendiri ya katanya. Lalu berapa uang saudara untuk hal-hal yang rohani? Katakanlah mungkin beli buku. Kalau sekarang sudah agak susah beli buku kan? Beli Alkitab, beli kaset rohani. Sekarang memang udah bisa di-download semua kan? Jadi bilang kamu beli paket karaoke itu mendownload semua lagu-lagu rohani, gitu kan? Berarti sekian. Jadi berapa lah uang saudara ke yang rohani? Bukan mau hanya sekedar persembahan ini. Saudara kalau hitung-hitung itu. Jadi ada kata-kata seperti ini, kata dosen kami bilangnya gini. Kamu jangan hanya sibuk dengan ciptaan Tuhan, tapi sibuklah dengan penciptanya. Amin. Bisa dimengerti? Saya ulangi. Kamu jangan hanya sibuk dengan ciptaannya, tetapi sibuklah dengan penciptanya. Kadang kita sibuk aja dengan ciptaannya kan? Kurang sibuk kita dengan yang punya. Namanya masuk kita ke kebun, kita makali tanpa permisi kan? Enak. Ini kan? Ya pulang kita pergi aja kita kan? Nggak permisi sama yang punya. Jadi saudara-saudara, yakinlah saudara bahwa seluruh apa yang ada di jagat raya ini adalah punya Tuhan. Amin. Saudara bebas membuat kebun saudara. Adakah saudara pernah berpikir siapa yang bikin itu? Kalau saudara tahu itu, di sanalah kita dibangun ada hati takut pada Tuhan, hati mengasihi, bukan takut seperti lihat ular. Asal kali Tuhan itu dipukul aku nanti, karena ada janji akan dipukul kan? Karena Yesus katakan apa? Kita katakan kalau siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, karena itu relakanlah hatimu dan tertawa. Dan itu kan itu kan? Kalau kita lihat sudah mulai jalannya lain, kalau kita sebagai bapak kepada anak kan diingatkan. Cara ingatkannya mungkin berbeda-beda. Tuhan pun begitu, jadi jangan bilang Tuhan tidak mengasihi kita. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, men. Karena apa? Anaknya sendiri telah diberi. Anaknya yang tunggal telah diberi. Kalau saudara dapat merespon dan mengerti itu, itulah kasih karunia. Karena tidak gampang untuk mengerti itu. Tidak gampang. Saudara kasih. Jadi kita bersyukur. Maka fondasinya pastikan adalah Yesus. Haleluya. Amin. Kalau tetap kau di dalam Yesus, apapun yang terjadi, saya yakin akan tetap kuat. Amin. Imanmu tetap kokoh pada Dia. Yesus yang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia janji akan datang kembali. Dan dia janji pegang firman itu. Saudara tidak akan goyah. Boleh banyak pemberitaan di sana akan terjadi malapetaka. Silahkan terjadi. Nah ini, buat ini. Kalau saya ngomong tanpa ini masih didengar, kalian ya, nah ini kayaknya ada gangguan ini. Anda tidak bisa jalan gini ya. 1, 2, 1.
3, 4. Ya. 1 hari. Ini udah matang. Oke, tentu saudara, mari kita baca dulu sedikit saudara Amsal dulu. Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 ayat 1. Udah bisa artinya? Coba. Amsal 9 ayat 1 begini firman Tuhan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya, perhatikan. Hikmat telah mendirikan apa tadi? Rumahnya. Rumah. Jadi dalam membangun pernikahan kita, membangun rumah tangga, membangun kita, saudara, kelihatannya sepele, ternyata berguna, saudara kasih. Di sini ada 7 dikatakan tiang. Kalau dibahas 7 tiang ini agak panjang ya. Udah mau pulang mungkin kan ya? Atau aja yang tinggal di sini. Atau kita perkecil jadi 3 tiang aja ya. Karena kalau saya bahas tiangnya ada 7 saudara di dalam Yakobus. Tapi dibacakan aja dulu. Yakobus 3 ayat 17. Tapi dibaca aja, nanti yang saya terangkan yang lain. Karena banyak hal saudara kasih. Perlu diperhatikan. Yakobus 3 ayat yang 17 begini firman Tuhan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, Ya. selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iya. Amin. Berapa itu? Ada tuh? 7. Ada 7 saudara kasih hikmat yang dari atas. Tapi kita perhatikan saudara supaya jangan terlalu lama kita di sini. Namun nanti bisa diterangkan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Tapi saya mau kita ke Ibrani agar sesuai dengan teks dan konteksnya juga. Perhatikan. Mari kita kembali kepada Ibrani pasalnya, tapi di pasal 13 ayat 1 dulu. Ini yang menjadi tiang yang pertama yang akan kita perhatikan. Mari kita perhatikan. Ibrani pasal 13 ayat 3. Ya, sudah dapat? Tolong bacakan. Ibrani 13 ayat 3, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Ibrani 13 ayat pertama. Ayat pertama. Ya. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Apa dikatakan di sana? Peliharalah kasih. Peliharalah. Ini saudara, kalau dikatakan tadi Tuhan memihak tidak munafik, ada kaitannya di situ kan? Kasih itu janganlah pura-pura. Peliharalah kasih persaudaraan. Iman saudara boleh kuat, baik di dalam menikah, keluarga saudara terbangun. Ini perlu dipelihara bersama jemaat. Jangan sampai ada yang namanya kepahitan, akar pahit dendam. Apalagi sesama jemaat. Amin. Apalagi suami istri. Kalau sempat ada terlanjur, ada saatnya hari ini kita diingatkan untuk memperbaiki, agar saudara tidak hanya sekedar duduk dan datang dan pulang sama saja. Ini. Tapi ada satu perubahan. Kalau udah mulai kasih saudara itu tidak lagi tulus, apalagi hanya kasih persaudaraan. Ada 4 bentuk kasih kan? Dari bahasa Yunani-nya kan? Ada eros, ada agape, apa namanya? Ada philea, inilah philea adelphos, kasih persaudaraan. Ada storge, kasih persaudaraan, ada hubungan darah. Ini kalau ada yang terakhir saudara kasih, ada namanya apa? Agape, kasih yang tanpa syarat, kasih ilahi. Kalau kasih ini saudara kalau tidak dijaga, maka sering sahabat kalau tidak menguntungkan ditinggalkan kan? Kan begitu. Maka kita tidak hanya terhenti di situ. Sempatlah yang namanya suami istri. Iya, udah pernah begini, saya pernah gini-gini mau juga saya marah, saya kasih. Marah tetap dengan kasih. Dibilang sama aku begini, Pak Pendeta, kan Bapak yang nikahkan kami. Iya, jadi maksudnya kasihlah surat cerai. Amin. Ini perlu saudara, karena hanya kasih sudah dijelaskan pendeta lain. Kasih satu
Saudara akan doakan jangan terlalu banyak pendeta ini. Mohon di atas. Ini perhatikan kasih persaudaraan yang bisa mengikat kita satu dengan yang lain. Maka ketujuh yang itu sangat saudara kekasih mempengaruhi agar kokoh imanmu. Iman saudara kepada Kristus tidak goyah karena fondasinya udah mantap. Tiangnya juga harus mantap kan? Ini perhatikan. Oke, masih di Ibrani 13 ayat 4. Coba lanjutkan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Iya, yang kedua yang saya perhatikan, jaga kekudusan. Ini masalah nikah kan? Tempat tidur berbicara nikah. Kalau orang yang sudah menikah, saudara kekasih, bahkan yang belum jaga kayak muda-mudi yang akan menikah, jaga. Artinya pasangan kita, makanya Paulus mengajar kan? Bahkan dikatakan seorang istri tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi suaminya. Seorang suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Bukankah seperti itu Korintus katakan? Paulus mengajar di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dan sampai selanjutnya. Ini. Jadi sangat jelas di sana. Berarti saudara dan saya menjadi penurut firman. Itu bagaikan tiang jaga. Mudah-mudi jaga pergaulan. Saya ingatkan pada depan ini karena banyak yang sudah hancur di zaman ini. Jaga kekudusan. Saya bilang juga sama jemaat yang saya layani, maaf kalau mungkin ada yang terlanjur di antara kita yang menikah. Kalau engkau muda-mudi yang berpacaran sudah terlalu dalam, kalau dia mau minta melakukan, perhatikan, hubungan suami istri sebelum dinikahkan, saudara, itu tanda kau tidak dicintai. Saya udah bilang berapa kali kan di Bengkepala, mengingatkan kamu. Itu tanda bukan cinta, itu hanya eros, daging, belum agape. Kalau agape tunggu dinikahkan di gereja. Kalau ada yang terlanjur di situ kita bertobat. Wah. Makanya ada banyak yang curiga, pergi suaminya curiga istri, pergi istrinya curiga suami. Jangan seperti dulu dia. Dan gitu. Puji Tuhan kalau dari pernikahan kita, kalau ada yang saya tidak menunjuk saudara, baik kalau di sini semua kan. Kepala yang tahu, mungkin ada yang berterus terang. Lalu dosa itu harus disingkirkan itu, supaya jangan diwarisi anak-anak kita. Jangan wariskan yang buruk itu sama anak-anak. Kalaupun ada yang terlanjur, dia mohon ampun lah pada Tuhan, ada waktu ini sebelum engkau memanggilku. Kalau mati kan tidak tahu kita kapan. Saya memang minta panjang kalau Tuhan, kalau kau mau, kalau baru kau perlu datang. Baru-baru ini waktu ulang tahun Indonesia 75 tahun 75 tahun yang lalu kan. Lalu saya lagi nyetir, masih bisa tidak kuliah Tuhan, ulang tahun 100 tahun Indonesia. Lalu seperti dijawab saya, bisa aja, tapi jaga dong kesehatanmu. Jangan suruh-suruh aku yang jaga. Kita minta panjang umur, kita minta tidur terus, malas, tidak mau olahraga, tidak mau kerja. Seperti itu jawabannya. Diriku sendiri jawab. Berarti ku dengar juga bahasa itu. Ya boleh. Tapi jaga kesehatanmu. Dan Tuhan kita itu dekat kan? Ini saudara, jangan berpikir jauh kali dia. Ada tengku lagu berkata apa? Yesus hanya sejauh doa, berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, jauh dari Yesus hanya sejauh doa. Amin. Maka terus berdoa untuk menghadapi kekhawatiran yang terjadi, yang dikhawatirkan dunia ini. Doa, permohonan dan ucapan syukur. Ini miliki terus dikembangkan itu. Saya tidak bisa bahas doa lagi karena panjang dia. Tapi tiangnya yang perlu jaga kekudusan hidup. Kekudusan itu apa? Menjadi penurut akan firman
berfirmanlah kita, maka kita jaga kekudusan. Seorang ibu menjaga kekudusan hidupnya, tidak memberikan lagi kepada laki-laki lain, karena turut pada firman, karena dia tahu aku adalah milik suami. Dan berlaku sebaliknya. Bahkan kalau anak-anak muda, saya mengingatkan tadi, memang kurang enak didengar. Itu tidak tahu dibicarakan di gereja. Seks tidak tahu dibicarakan di gereja. Memang ada sesi-sesi khusus. Tapi ada kalanya seperti ini harus diomongin. Anda banyak pergumulan. Berarti orang tua juga harus terlibat untuk menjaga. Bagaimana kita menjaganya? Mazmur katakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Berarti kalau dia menurut kepada firman, dia menjaga kekudusan hidupnya. Itu menjadi pedoman, tiang dalam hidupnya. Dia tidak akan goyah jika datang nanti bencana besar. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan rancangkan lagi. Tapi kalau saya baca Alkitab kita, banyak rancangannya di sini. Tuhan, kalau aku masih hidup melihatnya, beri aku kemampuan. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, saya melihat bencana yang akan datang lebih berat. Saya tidak menakut-nakuti jemaat, tidak. Ini. Tapi kita harus sudah siap. Sudah selalu siap kapan Tuhan panggil kita. Boleh kita punya banyak permintaan, tapi selalu siap saja. Ini. Itu tiang yang perlu kita miliki. Yang terakhir, coba ke ayat 5. Masih dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kalau tiang pertama tadi kasih persaudaraan, yang kedua jaga, yaitu menjaga kekudusan. Yang terakhir setelah kekasih tiangnya, saya perhatikan di sana adalah jangan menjadi hamba uang. Jangan dikuasai oleh harta dunia, kita makan. Boleh saudara kaya raya, tidak masalah. Nggak ada, uang itu bukan bermasalah. Yang bermasalah tadi di sana jangan cinta uang, kata Alkitab kan? Cinta uang adalah akar dari segala. Paulus ajarkan. Maka dikatakan di sana apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ibu-ibu lebih tahu ini. Kadang kami suami ini kurang tahu juga. Kan? Kalau saya sering juga temani istri saya belanja, kadang dibawa uang sekian, kadang pulang sudah serak yang dibawa kan. Sudah capek dia ditawar lagi. Jadi persoalannya kalau aku ikut tidak tawar-menawar lagi. Jangan ditawar terus. Udah di 500.000 lah. Buat beli sayur contohnya. Oh, saya terlalu ditawarkan lah. Lalu jemaat. Tapi bisalah diatur. Karena cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, kelolalah dengan baik. Saya yakin kalau jemaat sudah tahu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Khususnya masa-masa sekarang ini, selalu kita harus mengerti itu. Jangan dihambur-hamburkan. Jangan seperti yang dikatakan, oh ya mari kita berpesta pora, kita habiskan hari ini. Iya, besok ada lagi, kira-kira begitu kan? Bukan begitu. Mari dengan bijak, baik ibu-ibu, baik orang tua, muda-mudi, terkhusus muda-mudi, jangan habiskan kekuatanmu pada masa muda. Jangan dihabiskan. Karena itu mari, kalau boleh dikatakan, belajar menabung kan? Bukan pelit, beda dengan pelit kan? Ini ada pengaturannya. Aturlah sedemikian rupa, tapi jangan ada didasari, yaitu yang namanya kuatir. Di sana ada janji Tuhan, janjinya pada bagian terakhir. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan
dikirimkan seperti bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Tuhan berfirman, bukan berarti aku tidak mengasihi engkau. Aku berikan kau makan serba sedikit, minum serba sedikit. Bukan berarti aku tidak mengasihimu, aku mengasihimu, kata Tuhan. Tapi aku menyediakan yang terbaik. Maka kalau ada latihan berpuasa, saudara harus ikut latihan juga. Latihan berpuasa ini berarti ini kan, supaya tidak mempertuhankan perut, karena Paulus katakan ada orang yang mempertuhankan perutnya. Artinya apa? Hanya kebutuhan jasmani saja yang dia pikirkan, menghabiskan seluruh tenaganya hanya hal-hal itu. Maka saudara, ini sangat perlu. Jadi kalau terjadi goncangan yang sangat dasar janji Tuhan tadi, kita sudah aman. Karena fondasinya tadi apa? Kristus, batu karang yang kokoh, yang kuat. Ada tiang penopangnya, ada kasih. Kalau kita saling mengasihi, kita kuat. Tapi kalau sempat saling membenci, habisnya sudah. Mungkin kan? Tapi tetap jaga kekudusan, lakukan firman Tuhan, menjadi penurut firman Tuhan. Orang yang menjadi penurut firman Tuhan, saya yakin saudara akan menikmati. Maka janji Tuhan, saya sering kali kutip ayat itu, apa yang dibilang pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan apa? Tolong bacakan ini. Ayat ini mungkin sudah familiar bagi kita, tapi perlu dibaca. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Amin. Dahulu ini kan yang menyaksikannya anak Tuhan kan? Nggak ada dibilang di sana, saya melihat orang yang kaya raya, yang banyak duitnya, anak cucunya terpelihara kan begitu. Yang dibilang di sana adalah orang yang benar, pelaku firman. Kalau orang Batak bilang naujui ya uposo saunari nunga matua dakya hubere hak keturunan ini kategori ditinggalkan mengidu-idu si pangan. Nah ini bahasa Korea Utara. Jadi Korea Selatan kan? Iya kan? Jadi yang kita rebut adalah orang benar. Yakin saudara orang benar? Amin. Kau benar karena dibenar. Dulunya kita salah semua. Tapi Tuhan benarkan ya darah Yesus kan? Jangan digugat setan itu. Kau salah. Setan itu biasanya menunjuk dosamu yang sudah pernah minta ampun. Tapi kalau Tuhan yang belum diselesaikan bisa diingatkan. Ini saudara, iblis itu mendakwa, kata kita, mendakwa siang dan malam. Tapi karena itu saudara, kalau Roh Kudus ingatkan dosa yang belum kau akui dan selesaikan aja. Jangan gara-gara harga diri. Ini Tuhan hanya ingatkan kita. Firman ini untuk kita, untuk saya juga. Saya tetap bersiap. Kapan mau Tuhan panggil, atau kapan mau Tuhan datangkan yang belum pernah terjadi. Ya Tuhan, mampukan aku melihatnya. Ini kita bukan dipersiapkan hanya sekedar dipersiapkan menghadapi Antikris, tapi kita dipersiapkan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Maka kita hidupi sekarang, masuklah dalam kerajaan Allah, karena hanya kerajaan Allah lah yang tidak tergoncang. Dan itu rajin tetap ibadah. Mau dikoreksi firman itu, lakukan. Mungkin langkah demi langkah, secara kekasih firman itu lakukan. Karena sistemnya Alkitab kita atau Alkitab katakan untuk berhasil itu kan apa? Mendengar dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia. Jadi itu kan? Apa yang kau dengar dan lakukan, saudara akan diangkat Tuhan, akan diberkati. Tuhan akan memberkati engkau secara rohani dan secara jasmani. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan beri adalah damai sejahtera.
Tuhan berikan akan pemeliharaan yang sempurna. Amin. Buat firman ini kita mau berdoa.